Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Spot Horor. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor tentang teror rumah tua. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak ceritanya berikut ini. Sore itu, Andri beserta anak dan istrinya menuju lokasi yang sudah lama ingin mereka kunjungi. Terlebih sang istri yang benar-benar pengen ke tempat itu. Sebenarnya, tempat ini bukan lokasi yang terlalu gimana, seperti tempat wisata dan sejenisnya. Melainkan lokasi ini merupakan tempat di mana dia untuk pertama kalinya bertemu dengan Andri, suaminya. Semenjak menikah, terlebih sudah memiliki anak pertamanya, mereka tak pernah lagi berkunjung ke sini. Tempat yang dikelilingi taman bunga yang dijual oleh pengrajin tanaman di sini. Sedikit berjalan ke depan, ada jalan penghubung yang dibangun di atas jalan tol. Banyak remaja dan orang dewasa yang sering menghabiskan waktu di tempat ini setiap sore hingga menjelang malam. Mereka berangkat dengan motornya. Faiz, anak mereka, duduk di bagian depan, lengkap dengan helm dan kacamata untuk melindungi mata Faiz saat di jalan nanti. Mereka langsung bergegas karena cuaca waktu itu kebetulan mulai gelap, seperti bakal turun hujan. Awalnya sempat ada rasa ragu dari Cut, istri Andri. Namun Andri yakin kalau nanti cuaca bakal cerah kembali. Dan tepat pukul 4 sore, mereka berangkat menuju lokasi itu. Tapi di tengah perjalanan, Cut pengen buang air kecil. Dan karena sudah nggak tahan lagi, dia menyuruh Andri untuk mencari toilet umum atau apalah yang bisa dia gunakan untuk buang air kecil. "Mas, aku pengen pipis nih. Cari toilet umum ya." "Di mana coba? Kan tahu sendiri. Di dekat sini gak ada pom bensin, apalagi toilet umum yang..." "Aduh, gak tahu deh. Aku udah gak tahan." "Mas, berhenti. Itu ada toilet di samping rumah itu." "Ah, kamu ada-ada aja. Itu kan rumah kosong. Lagian toiletnya juga sudah penuh dengan lumut begitu." "Udah mas, aku udah gak tahan. Insya Allah tidak ada apa-apa." Dengan berat hati, Andri izinkan istrinya buat buang air kecil di tempat itu. Serem bener sih rumah ini. Dari bangunannya juga seperti rumah zaman dulu. Ini sih mirip sama rumah almarhum nenekku juga, gerutu Andri dalam hati. Sementara Cut yang masuk ke toilet yang ada di samping rumah tua itu langsung buru-buru masuk untuk buang air kecil. Setelah selesai buang air kecil, ada sedikit air dan gayung yang sudah pecah di bak mandi dari batu yang sudah lumutan. Dia pun bersih-bersih sebelum keluar. Tapi sebelum dia beranjak keluar dari kamar mandi ini, kakinya seperti ditarik oleh sesuatu. Kalau dirasa-rasa seperti sebuah tangan yang menggenggam kaki Cut. "Astagfirullah, apa itu?" ucap Cut yang kaget. Tapi setelah dia lihat tidak ada apa-apa di dekatnya. "Ah, mungkin firasatku aja ini." Cut pun bergegas menemui suami dan anaknya yang menunggu di atas motor. "Mas." Tepukan tangan Cut di pundak Andri membuat suaminya sedikit kaget. "Ah, kamu ini bikin kaget aku aja sayang." "Apaan sih kamu? Udah yuk, kita jalan lagi," pinta Cut. Ketika Cut hendak naik ke atas motor,
Andri merasakan ada hawa dingin yang tiba-tiba lewat di dekatnya. Tapi dia menepis firasat itu dan langsung jalan lagi. Jalan yang lengang tanpa ada kemacetan membuat mereka lebih cepat sampai. Yang biasanya butuh waktu sekitar 1 jam, ini hanya memakan waktu 40 menit saja. Andri langsung parkirkan motornya. Faiz dan istrinya juga langsung turun. Kelihatan wajah Cut yang sumringah. Tempat yang dulunya sering mereka kunjungi, kini bisa mereka datangi lagi. "Ayo, kita cari tempat duduk," ucap Andri. "Iya, ayo mas." Itu mas, ada tempat yang kosong buat kita duduk. Adem juga di bawah pohon." "Oh iya, ayo ke sana." Ada kursi yang dibuat dari kayu tepat di bawah pohon besar. "Nah, Faiz, duduk di sini ya. Awas jatuh loh." "Iya ayah." Faiz duduk di tengah, sedangkan Andri dan Cut tepat di samping Faiz. "Udah lama banget kita gak datang ke sini ya sayang," ucap Andri. "Iya, bener mas. Jadi inget dulu kamu itu romantis banget di sini. Masih inget gak kalau kamu dulu ngasih aku bunga terus mengungkapkan perasaan kamu ke aku mas?" "Inget dong. Culun bener aku dulu ya. Sampai-sampai buat ngomong kalau aku suka sama kamu aja gak berani." "Iya mas, tapi aku suka kok. Kamu tuh laki-laki yang baik. Dari awal aku kenal sampai saat ini. Bahkan sampai detik ini, kamu jadi pria terbaik setelah ayahku mas." Tiba-tiba wajah Cut beranjak dari tempat duduknya. Baju yang dia pakai tersangkut di salah satu batang kayu yang runcing. Bajuku koyak deh mas." "Ya sudahlah, gak apa-apa sayang. Makanya lain kali hati-hati ya." "Iya deh mas." Cut pun pergi buat beli jajanan untuk Faiz. Setelah kembali, dia membawa cemilan buat Faiz dan suaminya. "Ini buat abang Faiz, dimakan ya sayang." Sementara Andri dibelikan air mineral untuk dahaganya. Waktu Cut ingin duduk di samping Faiz, dia lagi-lagi dikagetkan dengan seekor cicak yang jatuh di pundaknya. "Mas, lihat ini, ada cicak. Cepetan buang mas cicaknya." Andri pun mengusir cicak itu dan membuangnya jauh-jauh. Nafas Cut masih gak beraturan akibat terkejut karena cicak yang buat dia geli. Sampai di sini mereka sama sekali belum merasakan firasat apapun, dan mereka masih menikmati senja sore hari di taman yang indah. Tetapi waktu menjelang maghrib, cuaca tiba-tiba mendung bahkan gelap banget. Cut minta suaminya untuk segera pulang ke rumah saja sebelum hujan benar-benar turun nantinya. Tapi Andri menolak. Karena waktu juga masih maghrib, pamali buat ada di jalan. Namun, Cut tetap kekeh buat pulang seperti ada keinginan besar waktu itu buat cepet-cepet pulang. Andri pun gak bisa berkutik. Akhirnya mereka meninggalkan lokasi itu dan pulang. Di sini tiba-tiba hujan mulai turun. Walaupun masih rintik-rintik, tetap saja membuat mereka basah. Tepat mendekati rumah tua yang tadinya digunakan Cut untuk buang air kecil, hujan pun mendadak turun dengan derasnya. Mau gak mau mereka harus berteduh dan singgah lagi di rumah tua ini. Kebetulan ada teras yang cukup luas di bagian depan rumah yang membuat mereka bisa berteduh. Ya, ini kan rumah yang tadi," tanya Faiz kepada Andri. "Iya, bener Faiz.
Ini rumah tadi, soalnya lagi hujan, kita nggak bisa pulang dulu. Petir dan geluduk saling sambar menyambar, bahkan suaranya membuat mereka kaget. Sampai-sampai Faiz sampai menangis karena takutnya. Saat itu tangan Cut memeluk erat pinggang Andri. Bahkan kepalanya dia sandarkan dengan begitu lembut di pundak suaminya. "Sayang, kamu kenapa? Kok aneh?" tanya Andri. "Ah, enggak lah. Aku biasa aja kok, Mas." Di sini Andri mulai merasa cemas. Firasatnya tidak karuan. Bahkan pikirannya campur aduk. Dia yakin kalau ada yang beda dari perilaku istrinya barusan. Dia mulai menghubung-hubungkan semua aktivitas yang sejak awal mereka jalani hari ini. Di awal pergi tadi, istrinya buang air kecil di rumah ini. Setelah itu, istrinya juga bercerita kalau kakinya seperti dicengkram oleh sebuah tangan. Tapi waktu dilihat, ternyata tak ada apapun. Ketiga, bajunya juga robek saat hendak membeli jajan untuk anaknya Faiz. Disusul, dia juga kejatuhan cicak. Yang dia tahu, kalau kejatuhan binatang itu, ada pertanda jelek yang bakal terjadi. Sekarang, tiba-tiba hujan deras dan kenapa pas banget berteduh di rumah tua ini lagi. Dan perilaku istrinya mendadak berubah. Ayah, lihat. Itu ada nenek-nenek di dekat kamar mandi." Sontak ucapan Faiz membuat lamunan Andri buyar. "Ah, di mana Faiz? Ayah gak lihat apa-apa ini." "Itu loh ayah, di situ dekat kamar mandi. Dia liatin kita terus." Kamu apaan sih nak? Mama juga gak lihat apa-apa loh." "Itu mah, neneknya mau datang ke sini. Dia manggil mama itu." "Kamu jangan ngomong aneh-aneh deh nak." Tidak lama setelah itu, hujan mendadak berhenti. Karena panik dengan ucapan anaknya, Cut menyuruh Andri untuk segera pergi dari rumah itu. Andri yang kaget pun langsung menghidupkan motornya dan langsung tancap gas. Gas yang spontan membuat motor melaju di luar kendali, hingga membuat Andri kesulitan mengendalikan motornya. Begitu keluar dari halaman rumah tua ini, ada mobil yang melaju sangat kencang. Seketika motor yang mereka gunakan menghantam mobil yang juga melintas di depan mereka. Sontak mereka semua terjatuh. Andri langsung mencekam tubuh Faiz agar tak lepas dari pandangannya. Sementara Cut terpental cukup jauh dari lokasi mereka berdua. Mobil yang ditabrak langsung berhenti untuk melihat kondisi mereka. Banyak warga yang juga ramai menghampiri lokasi tabrakan ini. Andri yang masih sadar langsung berdiri dan membawa anaknya ke pinggir jalan, tepat di rumah warga sekitar. Setelah itu dia langsung berlari mendatangi istrinya yang terkapar di jalan. Tangisnya pecah tidak karuan. Semua pikiran jelek mulai menyelimutinya. Dia terus berlari sambil meneriaki nama istrinya. "Cut, sayang, kamu sadar sayang? Bangun sayang, bangun. Kita ke rumah sakit sekarang sayang." Namun Cut tidak memberi respon sama sekali. Nafasnya juga sudah terengah-engah. Cairan merah mengucur di kening dan membasahi tangan Andri. Banyak orang yang menyuruh untuk segera membawa istrinya ke rumah sakit menggunakan mobil yang tadi mereka tabrak. Namun naas, belum lagi dibawa ke rumah sakit terdekat, Cut menghembuskan nafas terakhirnya. Hal terakhir yang Andri rasakan hanya genggaman tangan istrinya yang begitu erat saat tubuhnya diangkat oleh Andri.
Tangis Andri sontak semakin menjadi-jadi. Teriakannya mengagetkan semua orang di sekitar. Bahkan Faiz, anak mereka, ikutan menangis histeris karena melihat tangisan sang ayah. "Ayah, aku takut ayah. Mama kenapa ya?" Tapi tak satu pun pertanyaan anaknya dijawab oleh Andri. Sampai ucapan Faiz membuat Andri sontak terdiam. "Ayah, itu mama ya? Mama pergi sama nenek ya? Itu mama mau kemana ayah sama nenek?" Sontak Andri memeluk tubuh mungil anaknya yang histeris dan menenangkannya. Demikianlah kisah tentang teror rumah tua yang dialami sebuah keluarga. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.